Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita awali perjumpaan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Sungguh banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya kita mau menghitungnya, tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala juga mengutus kepada kita seorang utusan yang mengeluarkan kita dari lembah kegelapan menuju terang cahayanya tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Sungguh Allah telah memberikan kita agama yang sesuai dengan fitrah, akal sehat yang lurus dan akal yang masuk siapapun yang mau memikirkannya. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kita agama yang cocok dengan segala tempat, segala keadaan, dan menyatukan antara amal dan ibadah, menyatukan antara hati, lisan dan amal. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima barang siapa yang beragama selain dari agama yang Dia berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang datang kepada Allah sedangkan dia membawa agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan merugi. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, kita wajib mensyukuri nikmat yang terbesar ini. Nikmat yang sebab nikmat itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita di antara hamba-hambanya yang saleh ke dalam surganya yang maha tinggi, yang Allah janjikan segala macam kenikmatan yang akan kita terima. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, wajiblah kita menjaga tauhid ini, karena dalam agama kita ada satu kalimat yang barang siapa yang mengucapkannya, dia akan mencapai kedudukan tertinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dalam hatinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh para ulama, bahwa iman itu adalah pembenaran dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan seluruh amal perbuatan. Kita sudah ketahui orang-orang sebelum kita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya mereka kafir dan tidak mau beribadah kepada Allah, tapi lisan mereka mengatakan kami muslim. Lalu dia menunjukkan tanda-tanda keislaman dengan salat bersama Nabi, kemudian juga zakat, kemudian puasa Ramadan,
Bahkan mereka juga ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Hati mereka tidak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat mereka di mana? Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik berada fid darkil asfali minan nar, dalam neraka yang paling dalam. Para ulama menjelaskan neraka mereka lebih dalam dari neraka Yahudi dan Nasara. Perhatikanlah ikhwani a'adhanillah wa iyyakum. Mereka beriman dengan hati, dengan amalan mereka. Mereka beriman dengan lisan mereka, namun tidak tunduk dalam hati mereka. Allah masukkan mereka ke dalam neraka yang paling dalam. Bagaimana keadaannya? Bagaimana orang-orang yang merasa dirinya beriman, lisan yang beriman, tapi amal perbuatannya tidak beriman. Orang ini juga tidak dinamakan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menilai kebaikan seseorang apa yang dikabarkan lewat wahyu. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia mukmin, maka kita katakan dia mukmin. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia kafir, kita katakan orang-orang ini kafir. Tapi saat ini, saat wahyu sudah terputus dari langit, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekarang kami tidak lagi menghakimi seseorang atau menghukumi seseorang dengan yang tidak terlihat. Kami hanya menghukumi apa yang terlihat. Kalau kami melihat orang itu salat, maka kami katakan dia orang baik dan dia mukmin. Adapun sebaliknya, kalau dia tidak salat, kami meyakini dia orang kafir. Kami tidak mengecek lagi bagaimana hatinya, karena hati tidak terlihat, dan yang tahu hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya lihat penampilannya. Manakala dia beriman, kami hukumi dia beriman. Manakala dia kafir, kita hukumi dia kafir. Inilah ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat ini tidak bisa kita menghakimi tentang hati seseorang. Kita tidak bisa menuduh seseorang itu munafik, karena munafik adalah penyakit dalam hati. Adapun orang-orang yang bohong itu adalah munafik amali, yang akan mengantarkan dia kepada munafik yang dilakukan dalam hatinya. Maka seseorang yang berbohong, dia telah melakukan dosa besar, tapi dia belum dikatakan munafik. Karena yang mengetahui hal munafik hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menghukumi seseorang dengan munafik hanya karena perilakunya. Tapi jika sebaliknya, ikhwani a'adhanillah wa iyyakum, jika amalannya dia melakukan kekufuran dan nampak kekufuran imannya, dia melakukan penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap penunggu lautan, penunggu pohon, maka kita katakan dia kafir. Dia kafir. Hatinya tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena amal adalah bagian dari iman. Inilah yang harus diyakini. Maka ikhwani a'adhanillah wa iyyakum, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu para sahabat meminta segala sesuatunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Sallallahu kulla syai' wa inna 'alaik." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa saja, walaupun putus tali sendalmu, mintalah kepada Allah. Karena seandainya Allah tidak mengabulkan, kau tidak akan mampu lagi mencari sendal, atau tidak akan mampu lagi mencari tali sepatu yang telah kuputus. Maka ikhwani a'adhanillah wa iyyakum, para ulama semua berpegang pada ayat ini, pada hadis ini, pada perintah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa segala sesuatunya mereka minta pada Allah. Tidak layak seorang meminta pada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang mukmin itu, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Orang yang ditimpa musibah, kejelekan, tidak ada yang bisa mengangkat kejelekan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsaskallahu bihasanati fa innahu ala kulli syai'in qadir.
Kalau kau ditimpa kebaikan, sesungguhnya Allah lah yang maha bisa menjadikan kau kebaikan. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, ketika musibah kita menimpa, tidak ada yang bisa mengangkat musibah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berubah pinta atau tidak akan berubah semua musibah yang kita terima kalau kita datang kepada penghuni kubur, minta-minta kepada makam-makam wali, tidak akan mendatangkan kebaikan sama sekali. Ini justru akan merusak akidah yang kita miliki, akan hilang semua keimanan yang kita punya. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, seorang mukmin yang baik, dia tidak akan meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak perlu pada kekuatan sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua orang memujinya, menganggapnya bahwa kekuatan itu memiliki suatu karamah, suatu azimah, sehingga dia mampu mendatangkan kehebatan buat dia. Tapi Allah mukmin tidak akan meminta itu kecuali kepada Allah. Dia tahu segala sesuatu itu terjadi karena Allah, dan Allah lah yang akan menghilangkan segala musibah yang ditimpa. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, menjaga tauhid ini adalah suatu hal yang penting bagi kita. Tidak bisa kita menjaga tauhid tapi manakala kita tidak tahu kalau berdoa itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itu untuk Allah, kita minta hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sesembahan, dan tidak ada kehebatan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, suatu kemuliaan bagi kita manakala kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menjaganya sehingga kita hidup di atas tauhid, mengamalkan semua kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Kemudian Allah matikan kita di atas tauhid, yang nantinya kita akan dikumpulkan para ahli tauhid di Jannatul Ma'wa bersama pemimpinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dapat menyatukan itu. Dan ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, ketahuilah bahwa tidak selamanya seorang yang sudah bertauhid lalu dia hidup di atas tauhid dan mati di atas tauhid, manakala dia melakukan pembatal-pembatalnya, dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari tauhid yang lurus. Sama seperti jauhnya orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jauhkan dari apa yang diinginkan. Allah akan jauhkan dari kasih sayangnya, dan Allah biarkan dia di atas kesengsaraan dan kebergantungan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, kita berharap kepada Allah, semoga Allah menjadikan tauhid kita tauhid yang benar, sehingga kita beramal dengan amalan tauhid yang benar, dan kita dijauhi dari amalan-amalan kesyirikan yang jauhkan dan menjauhkan kita dari segala hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim waskur fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atih. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhan nas, innallaha ya'murukum bi amrin ma bada'a bihi bi nafsihi, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.